Kemudian Pak, dari sistem ini kan dengan kata lain bisa dikatakan itu merupakan satu tutorial, mungkin bisa seperti itu ya Pak ya. Jadi bagaimana mengukur kompetensi dari para penyuluh pertanian ini sendiri, karena kalau misalnya mengadakan penyuluhan atau pelatihan secara langsung itu kan bisa dilihat yang mana penyuluh yang sudah lebih mengerti, yang mana belum, jadi bisa diukur. Nah, bagaimana dengan sistem seperti ini untuk mengukur kompetensi dari para penyuluhnya ini Pak? Contohnya begini, katakanlah Dirjen Tanaman Pangan. Dirjen Tanaman Pangan mengembangkan namanya SLPTT. SLPTT itu sekolah lapang. Itu disepakati di sana untuk mengembangkan padi hibrida. Nah, kemudian para penyuluh harus menguasai teknologi padi hibrida ini. Atau di satu tempat SLPTT untuk mengembangkan jagung hibrida. Para penyuluh harus menguasai ini teknologi padi hibrida, jagung hibrida ini. Dia pasti akan nyari kemana-mana. Nah, karena cyber ini sudah ada, sudah jalan, dia tinggal lihat aja di cyber itu, kemudian di-download kepada penyuluh yang ada, komputer yang ada di Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan. Setelah itu baru dicetak. Nah, kemudian setelah dicetak dia pelajari. Nah, kemudian dia bersama-sama petani mengembangkan teknologi ini. Di situ ini. Dengan demikian, para penyuluh mendampingi mereka mulai dari tahapan pengolahan lahannya, kemudian bagaimana penyemaian padi hibrida, pemupukannya, semua dia pelajari dengan baik, dengan harapan nanti kalau menggunakan padi hibrida, jagung hibrida, produktivitasnya akan meningkat. Baik, berarti dengan kata lain, ini para penyuluh juga tidak sekedar menerima materi, tetapi juga ditantang, ada tantangan atau challenge bagi mereka sendiri untuk lebih kreatif lagi tentunya ya Pak ya, atau lebih mencari tahu tentang apa yang sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh para petani mungkin yang menjadi sasaran penyuluhan dia. Betul, mau contoh lain namanya begini, di suatu daerah ingin mengembangkan padi organik. Nah, karena padi organik harganya lebih mahal daripada padi yang anorganik. Nah, ini para penyuluh harus menguasai bagaimana teknologi padi organik ini. Nah, dia harus download kepada server kita. Gitu kan, begitu. Nah, itu kita bicara tentang apa yang akan diperoleh mengenai dari sistem cyber extension ini. Lantas, kalau tidak salah, biaya operasionalnya itu tentunya kita tidak bisa jauh-jauh dari persoalan biaya, Pak Otto. Nah, biaya operasional itu berasal dari pemerintah daerah. Saya ingin tanya ke Pak Asikin, dukungan dari Pemda sendiri terhadap keberadaan cyber extension ini, utamanya ini kan berkaitan dengan APBD, karena harus dialokasikan terhadap pembiayaan operasionalnya itu. Saya kira gini Mbak Ami ya, sejauh kebijakan, program dan kegiatan ini memberikan manfaat ya tentunya, kemudahan di dalam pelayanan kepada masyarakat, kemudian juga kepada teman-teman penyuluh, dan dalam konteks sinergitas pusat daerah ya, ini tidak menjadi persoalan. Saya ambil ilustrasi bahwa sejak kelembagaan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini operasional ya tahun 2009, anggaran yang difokuskan untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian ini senantiasa meningkat. Saya boleh katakan bahwa sejak tahun 2009 dibandingkan dengan 2010 itu 6 kali peningkatannya itu. Kemudian 2011 insya Allah nanti juga sekitar 6 kali itu. Selain bahwa kami memiliki kewajiban untuk share terhadap program VATI, tetapi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan penyuluhan itu juga difasilitasi, diakomodir. Dan insya Allah kalau ini nanti bisa dilaksanakan, tentunya akan menjadi catatan perhatian dari pemerintah daerah itu, Mbak. Baik. Nah, lantas sebenarnya kalau Pak Buniman, kalau dari Pak Buniman sendiri, apakah punya mungkin saran atau seperti itu, bagaimana caranya agar pemerintah daerah bisa di-push, ditekan seperti itu untuk memberikan perhatian lebih, karena bisa kita katakan kan tidak semua pemerintah daerah punya prioritas yang sama terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Bisa saja ada daerah-daerah lain mungkin yang pemerintah daerahnya mungkin tidak menjadikan itu sebagai prioritas utama. Kalau Pak Buniman memandangnya seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Ami. Ini memang kita dalam era otonomi daerah. Kewenangan daerah ini muncul sangat kuat sekali, sehingga setiap ada program dari pusat mungkin menjadi ada tawar-menawar seperti ini. Kami khusus di Sukabumi, mudah-mudahan ini Bapak Bupati menyaksikan acara ini. Jadi beliau juga memang kebetulan memiliki visi dan misi, ini kebetulan juga baru dilantik, beliau ini pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, adalah untuk membangun SDM seperti ini. Dan program cyber extension seperti ini beliau pahami sebagai sesuatu hal yang sangat
perlu untuk suatu daerah begitu. Namun kami menyadari juga di beberapa daerah tentu saja infrastruktur, ketersediaan alat komunikasi dan sebagainya memang terbatas. Saya kira saya ingin menyarankan mungkin ini ke Pak Ato, Kepala Badan, memang harus banyak sosialisasi lah ke daerah, ke tingkat ke para gubernur atau bupati, bahwa sekarang ini pemerintah pusat, khususnya di Kementerian Pertanian, sudah beralih gitu dari upaya-upaya menyelenggarakan penyuluhan yang konvensional ini ke arah cyber extension yang memang sekarang saatnya ketika arus informasi dan teknologi sudah berkembang demikian pesatnya. Saya kira ini, Pak. Baik, dan tentunya juga kalau misalnya dengan penyelenggaraan penyuluhan melalui sistem informasi internet ini lebih efisien ya Pak Ato ya? Baik. Lebih efisien, lebih murah. Ya, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, namun terlebih dahulu kita harus jeda. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi, tentunya usai jeda pariwara berikut. Bersama dialog interaktif dengan tema apresiasi cyber extension dalam meningkatkan kinerja penyuluh pertanian. Dan sekarang kita langsung mulai sesi tanya jawab dengan para audiens yang ada di sini. Ya, silakan audiens pertama yang ingin bertanya. Ya, silakan Bapak yang berbaju coklat. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Nana Sukmana dari Penyuluh Kabupaten Bogor. Saya sangat menyambut baik dengan dibangunnya cyber extension dalam rangka meningkatkan kinerja penyuluh pertanian. Tentunya ada beberapa hal yang menjadi sebuah kekhawatiran Pak Ato dari suksesnya dari pembangunan cyber extension. Yang pertama kaitannya dalam tadi khususnya mengenai pelatihan operator. Kalau seandainya pelatihan operator ini dibebankan kepada APBD, ini khawatir akan terjadi terkendala. Jadi apa yang sudah direncanakan, latihan ini dengan perangkat kerasnya sudah siap, tapi operatornya juga masih menjadi sebuah pertanyaan, maka mungkin akan menjadi mulur. Jadi saya menyarankan ya pelatihan ini menjadi satu paket dengan perangkat kerasnya. Gitu. Jadi terutama ini ya kita melihat tadi seperti pengalaman mungkin Pak Budiman di dalam era otonomi ini kebijakan daerah tidak sama. Jadi bagaimana keberpihakan daerah terhadap membangun sistem informasi ini. Itu saja mungkin. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nana Sukmana. Silakan Pak Ato. Ya, makasih Pak Nana. Jadi pengembangan cyber extension ini saya katakan tadi ada 3 aspek yang kita perhatikan, yaitu pengembangan software sendiri, hardware-nya dan juga brainware-nya. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, brainware itu dalam melatih operatornya. Saudara Bang, tentu ini biayanya ya kita yang akan persiapan pelatihan itu sampai dia bisa. Nah, tapi nanti begitu dia bisa menjalankan, biaya operasionalnya katakanlah untuk membeli kertas printer, untuk membeli yang lain-lainnya, kemudian sewa telepon untuk connect ke pusat itu daerah. Jadi sebenarnya di sana. Dan kita pun sudah mengirim surat ke Pak Bupati supaya daerah juga share. Dan kita sudah mengirim surat juga kepada gubernur supaya daerah juga share. Karena ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Pelatihan operator kalau nggak salah, memang anggaran sudah kita siapkan. Nanti seperti itu kita, kalau salah Pak Nana. Nggak usah khawatir itu. Jadi pelatihan operator ini sumber dananya ini berasal dari pusat, bukan dari APBD ya? Iya, untuk pelatihan. Karena bagian dari kalau nggak salah itu 1,2 M kalau nggak salah itu adalah untuk melatih operator. Baik, jadi sudah disiapkan dana 1,2 M untuk melatih operator. Iya. Jadi mudah-mudahan kekhawatiran ini bisa teratasi. Iya, sampai nanti operator bisa menjalankan komputer ini dan bisa mengentry, mendownload dan mengupload informasi nantinya. Baik, begitu. Pak Budiman ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih. Saya kira memang kami di Pemda juga atas rencana dari pemerintah pusat ini tentu saja harus turut membantu. Ya, kami pun dengan
teman-teman para penyuluh ini sebenarnya kalau penyuluh yang relatif muda, mereka sudah internet minded lah begitu kalau untuk di daerah kami begitu. Dan ini tentu saja memang masih perlu pelatihan-pelatihan ini, namun sharing dengan Pemda saya kira bisa dilakukan begitu. Terima kasih. Baik. Ya, kalau dari Yogyakarta sendiri gimana Pak Siki? Saya kira sama Mbak Ami ya. Jadi komponen yang terkait dengan kesiapan pengembangan SDM untuk bisa mensukseskan ya implementasi dari cyber extension ini diperlukan. Salah satunya tadi melalui kegiatan pelatihan bagi operator yang tadi akan difasilitasi, akan diakomodir dari pusat. Nah, daerah kan tentunya akan juga melakukan sinergitas tadi share. Salah satunya tadi yang diarahkan oleh Pak Kepala Badan adalah untuk bisa mendanai operasional paling tidak untuk hal-hal yang berkaitan dengan kertas bagi kepentingan untuk mengunduh ya ataupun download dari berbagai materi-materi yang memang harus dilakukan oleh teman-teman penyuluh itu. Jadi mungkin ini yang perlu diluruskan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah itu merupakan biaya operasional ya Pak Ato ya. Sementara untuk di awal itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat untuk menyiapkan sistemnya yang terdiri dari 3 bagian itu. Iya, saya kira betul. Ya, silakan kami buka kesempatan lagi. Ya, silakan Ibu yang di depan. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Lilis dari Kabupaten Sukabumi. Bapak-bapak yang terhormat, apresiasi cyber extension ini sungguh merupakan angin segar bagi kami. Di Sukabumi, kalau di Badan Pelaksana di BP4K telah tersedia sarana yang mencukupi untuk kita melakukan akses informasi. Tapi untuk tingkat BP3K, kami yang muda-muda ini melakukan swadana, Pak. Jadi kami setiap kali berkumpul di BP3K, itu memang perlu mengakses informasi. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Petani kita bisa lebih maju, jadi nanti penyuluh bisa malu gitu Pak. Jadi kami ada 2 laptop pribadi, kemudian ada modem, dan itu biasa kami gunakan untuk kepentingan bekerja. Nah, satu hal, tadi saya dengar ada 1000 komputer yang akan disebar, dan itu bentuknya PC yang sifatnya statis. Sementara dalam pengalaman saya bekerja, ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan secara mobile Bapak. Sukabumi adalah kabupaten terluas se-Jawa dan Bali. Dan ketika ada satu desa yang jaraknya jauh sekali, bahkan dibanding dengan ke ibu kota kecamatan, itu jaraknya lebih jauh lagi. Kalau petani disuruh datang, katakanlah begitu, untuk paling tidak mereka mengenal sedikit tentang digital literasi, katakanlah begitu. Itu akan sulit, walaupun sebetulnya tugas penyuluh untuk datang ke sana. Hal ini terjadi ketika misalnya PUPS, Pak, sebuah software yang kita gunakan untuk pemupukan berimbang. Itu bisa mudah diterima oleh petani ketika laptop itu kita bawa di hadapan mereka. Ini loh Pak yang namanya PUPS. Kita input datanya bareng-bareng. Kita masukkan datanya ketika pertemuan, lalu keluarlah outputnya. Seperti ini outputnya, dan nanti kami akan buatkan print out-nya. Mungkin perlu dipertimbangkan secara proporsional. Kami yang muda-muda sangat haus informasi, dan kami tunggu hal baru yang bisa menyegarkan penyuluhan pertanian. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Lilis. Ini merupakan penyuluh pertanian dari Kabupaten Sukabumi. Pak Ato, silahkan. Ya, ini Mbak Lilis ya, Pak Bu Lilis ya dari Sukabumi. Begini Bu, kami diskusinya panjang ini antara memilih desktop dengan laptop. Ada keuntungan dan ada kerugian. Yang pertama, kalau kita memilih laptop, mobilisasi dari komputer kemana-mana yang baik. Tapi kita khawatir, jangan-jangan kalau mobilisasi yang diberikan laptop, kemudian dibawa ke rumah, dipakai oleh anaknya. Jadi tidak tepat sasaran, Pak. Tidak tepat sasaran, gitu kan. Dipakai oleh anaknya bukan akses kepada ini cyber extension, tapi melihat kemana-mana, gitu kan ininya. Nah itu kekurangannya. Kemudian kalau desktop, memang di tempat di situ, kemudian komputer operator bekerja di situ, dilengkapi dengan printer, dilengkapi dengan modem. Kalau memang membutuhkan teknologi, tinggal di print. Nah kemudian teknologi yang sudah di print ini dibawa oleh para penyuluh, kemudian di pos penyuluhan desa, dibahas di situ. Itu bisa. Jadi memang akhirnya kami memilih sepakat untuk sementara kita membeli desktop dulu gitu kan, desktop dulu supaya fungsinya berjalan pada tahun pertama, tahun kedua. Begitu diskusinya nih Mbak Lina. Kemudian kita ini kan
Badan Pengembangan dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM ini memperhatikan 33 provinsi, 440 kabupaten. Jadi bukan hanya Sukabumi. Jadi hari kita melihat ke seluruh kawasan ini gitu.